Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube saya, Desa Aristia. Pada video kali ini, saya akan membahas prediksi soal literasi bidang pendidikan dan kebudayaan untuk persiapan SKB CPNS Kemdikbud 2020. Seperti di video saya sebelumnya, saya akan menampilkan soal, kemudian saya memberikan jeda waktu untuk teman-teman menjawab. Setelah itu saya akan membahas kunci jawabannya. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Lembaga mandiri yang dibentuk untuk berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan adalah A. Dewan Pendidikan, B. KKG, C. Komite Sekolah, D. OSIS, E. Tidak ada jawaban yang benar. Ya, jawabannya C. Komite Sekolah atau Madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana, dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Jadi ini tadi C ya. Kita lanjut nomor 2. Profesor yang berprestasi dapat diperpanjang batas usia pensiunnya sampai dengan usia titik-titik tahun. A. 67, B. 68, C. 70, D. 72, atau E. 75. Ya, jawabannya C. Profesor yang berprestasi dapat diperpanjang batas usia pensiunnya sampai 70 tahun. Lanjut soal nomor 3. Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan hal-hal di bawah ini kecuali A. Peningkatan akhlak mulia, B. Peningkatan kualitas tempat belajar, C. Dinamika perkembangan global, D. Peningkatan potensi peserta didik, atau E. Tuntutan dunia kerja. Jawabannya B. Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan peningkatan iman dan takwa, peningkatan akhlak mulia, peningkatan potensi kecerdasan dan minat peserta didik, keragaman potensi daerah dan lingkungan, tuntutan pembangunan daerah dan nasional, tuntutan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni, agama, dinamika perkembangan global, persatuan nasional, dan nilai-nilai kebangsaan. Jadi yang tidak termasuk adalah peningkatan kualitas tempat belajar, B. Nomor 4. Adi Vidyalaya adalah program pendidikan yang setara dengan A. SD, B. SMP, C. SMA, D. Perguruan tinggi, E. Tidak ada jawaban benar. Ya, ini jawabannya A. Adi Vidyalaya adalah program pendidikan yang sederajat dengan SD, MI, paket A atau diniyah dasar. Nomor 5. Pendidikan kepemudaan dan pendidikan pemberdayaan perempuan termasuk dalam bentuk pendidikan A. Kepemudaan, B. Informal, C. Nonformal, D. Lokal, atau E. Layanan khusus. Ya, ini jawabannya C. Pendidikan nonformal itu meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Jadi yang tadi untuk pendidikan kepemudaan dan pendidikan pemberdayaan perempuan itu termasuk dalam bentuk pendidikan nonformal, C. Nomor 6. Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah yang ada di bawah ini kecuali A. Agama, B. Pancasila, C. Sejarah NKRI, D. Kewarganegaraan, E. Bahasa Indonesia. Ya, ini jawabannya C. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 35 Ayat 3, kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah berikut: Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia. Jadi yang tidak termasuk adalah Sejarah NKRI, C. Nomor 7. Berdasarkan sistem pendidikan nasional, perguruan tinggi dapat berbentuk seperti di bawah ini kecuali A. Politeknik, B. Institut, C. Akademi, D. Universitas, E. Vokasi.
Ini jawabannya E. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas. Vokasi adalah salah satu program pendidikan dari perguruan tinggi. 8. Jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi adalah A. Dosen senior, B. Rektor, C. Dekan, D. Pembantu dekan, E. Profesor. Ya, ini jawabannya E. Guru besar atau profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi. Nomor 9, sertifikasi pendidik harus dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal A9, B10 ayat 2, C11 ayat 3, D13 ayat 1, atau E13 ayat 2. Ini jawabannya C. Pasal 11 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen menjelaskan bahwa sertifikasi pendidik dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Nomor 10, untuk dapat menerima sertifikat pendidik, seorang dosen harus memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi sekurang-kurangnya A. 5 tahun, B. 4 tahun, C. 3 tahun, D. 2 tahun, E. 1 tahun. Ya, ini jawabannya D. Sertifikat pendidik untuk dosen diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut: memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi sekurang-kurangnya 2 tahun, memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli, lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi jawabannya tadi D, 2 tahun ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa klik like. Kalau ada pertanyaan atau request materi silahkan komen di kolom komentar ataupun ada komen yang lain ya. Untuk mendukung saya membuat video yang bermanfaat, jangan lupa subscribe channel YouTube saya Desa Aristia. Untuk mendapatkan informasi kalau saya sudah mengupload video terbaru, jangan lupa klik lonceng notifikasinya. Untuk berbagi manfaat dengan lebih banyak orang, jangan lupa share video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih atas dukungannya dan terima kasih sudah menonton video ini. Bye-bye.